Kisah ini dimulai dengan seorang wanita yang baru saja pulang dari berbelanja jajanan kue basah di Indongaper terdekat. Nah, wanita yang kali ini berperan sebagai seorang mertua multi talent merupakan artis legenda juga. Ialah sang fenomenal yang bernama Nanami Kawakami. Diketahui juga Mbak Nanami ini merupakan seorang wanita yang mandiri, karena ia telah lama bercerai dan selama ini ia tetap berusaha sekuat tenaga menghidupi seorang anaknya. Setiap pagi, Nanami rutin melakukan aktivitasnya seperti bersih-bersih rumah, berbelanja, memasak, nyuci baju, dan masih banyak lagi. Namun hal tersebut sangat berbanding terbalik dengan kelakuan anaknya, di mana Nanami sudah melakukan aktivitasnya dari pagi, sementara anaknya yang bernama Mei dan juga menantunya yang bernama Yakusa malah asik tidur-tiduran hingga bangunnya kesiangan. Nah, film kali ini sedikit menggambarkan realita kehidupan seperti zaman now. Celakanya saat itu, si Yakusa yang cuma memakai boxer sudah barang tentu membuat Mbak Nami dengan kelebihannya langsung lirik-lirik mata melipir yang tak bisa menolak seekor ular kobra yang menggeliat di dalam boxer itu. Sehingga Nanami yang sudah lama menjanda ini pun menjadi gerasa-gerusu ketika melihat ular kobra berbisa itu. Namun di sana Nanami mencoba untuk memaklumi kelakuan anak dan juga menantunya tersebut, karena mereka berdua itu bekerja dari pagi sampai larut malam. Sehingga yang bisa Nanami lakukan saat ini ia cuma melakukan pekerjaan rumah saja. Dan Nanami cukup bahagia melihat keluarga cemara anaknya yang begitu sangat harmonis. Di balik semua itu, hati kecil Nanami ini sedikit iri, yang dikarenakan pengen juga merasakan hal yang dirasakan oleh anaknya tersebut. Tapi sayangnya semua itu sebatas keinginan yang terpendam di dalam hatinya. Saat malam harinya, Nanami yang baru saja selesai mandi, tiba-tiba ia mendengar suara ceplok-ceplok dari kamar si Mei. Dan ternyata itu merupakan suara benturan dari benda tumpul dengan benda empuk yang begitu sangat berlendir. Dikala itu, Nanami bisa mendengar suara tersebut, yang dikarenakan mereka berdua lupa menutup pintu kamarnya. Saking terbawa suasana dengan pertunjukan sirkus itu, jari jemari Nanami pun otomatis berkelana menuju ke hutan belantara dan juga tanjakannya. Keesokan pagi harinya, Mei pun hendak pergi keluar kota untuk beberapa hari, karena ia mendapatkan tugas dadakan dari kantornya untuk jualan cilok. Sebagai suami yang baik, Yakusa pun hendak mengantarkan istrinya tersebut ke stasiun 8. Nah, di sini si Yakusa melihat pakaian dari Nanami yang sedikit mengsong, sehingga Yakusa pun mencoba untuk membetulkan posisi pakaian mertuanya tersebut. Namun terlihat kalau Nanami ini sedikit agak grogi karena dia masih terbayang-bayang dengan kejadian tadi malam. Setelah itu Nanami pun bergegas untuk masuk ke kamar anaknya, dan ia lalu merapikan kamar tersebut. Nah, saat Nanami sedang merapikan sarang ular itu, tanpa disengaja ia melihat ke bawah ranjang dan di sana ia menemukan banyak banget karet balon udara yang berserakan. Melihat hal tersebut, pikiran Nanami dan juga Mimin pun kini jadi tambah traveling ke sana kemari. Beberapa menit kemudian si Yakusa pun telah pulang dari mengantarkan istrinya. Di sini ia kemudian melihat Nanami yang tengah melakukan yoga dan juga menggunakan pakaian sedikit pelentas-pelentus, sehingga semua tonjolan yang juga tanjakannya itu terlihat sangat jelas. Ternyata hal ini sengaja dilakukan oleh Nanami untuk merapuhkan iman si Yakusa. Ya tentu saja, namanya kucing garong kalau dipancing ikan pindang pastinya langsung dilahap dongap. Sehingga akhirnya ular kobra milik si Yakusa pun berhasil meletak ke sana kemari di semak belukar tersebut. Setelah kejadian itu, berhubung Mei sudah lama tak kunjung pulang, jadi di rumah ini ia tinggal mereka berdua saja. Sehingga sudah bisa dipastikan untuk yang kedua kalinya
Nanami kembali dapat merasakan singkong super milik si Yakuza. Sampai-sampai mereka berdua tak peduli dimanapun dan kapanpun. Celakanya, karena tingginya intensitas penanaman benih penghijauan setiap hari yang mereka lakukan, akhirnya beberapa bulan kemudian terlihat kalau si Nanami kini perutnya telah pelentang-pelentung. Dan untuk Mei sendiri, Mimin kurang tahu keberadaannya saat ini karena sang sutradara merahasiakan hal tersebut. Ya, kita anggap saja mereka semua kini telah hidup rukun bersama dan bahagia. Lalu film action ini pun berakhir. 月日が経ち、洋平さんとの